Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Dan mari kita terus mendukung mereka di dalam doa supaya mereka terus diberikan hikmat oleh Tuhan. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Munafik, gak bisa nikah lagi. Tahu-tahu bayaran kau entah yang mana, perempuan laki-laki sana sini, perselingkuhan sana sini, jijik. Tanya, jadi waktu itu saya sebenarnya saya ada masalah dengan pernikahan saya, Kak. Kok jadi konsultasi aku? Ya, Nggak ada rasa, bikinlah ya. rasa itu. Kasih roiko ayam, roiko babi, roiko kambing, ada rasanya. Gak usah, kalian tuh gak usah sok-sokan gitu loh. Oh nggak sanggup kalian ya, mangotaki kalian kawin. Ada mau sok suci ya kan? Tahu-tahu kau nengok bokep, pesan-pesan micet, dugem-dugem gak jelas. Nah itu menjijikkan. Toh, paham? Munafik, udah gue bilang udah gak usah munafik. Banyak di depan biji mata gua yang kayak gitu, yang teman kantornya lah, yang teman gerejanya lah, yang norak, tau gak sih? Masa sok ngomongin gak boleh nih Kristen cerai, pejinah kau semua. Jadi bilang di 10 perintah Tuhan, jangan berzina, bukan jangan bercerai. Kawin kalau kau nggak sanggup. Kau itu pandi-pandian kau dilarang cerai. Cerailah kalau suami kau berzina. Kalau nggak sanggup kau mengampuni, ceraikanlah. Gak tahan kau rasa, cerai kau. Ribet kali kau tuh. Masuk mental kau semua. Dapat tadi aku kamu mental kan. Namanya cerai nggak boleh nikah lagi. Terus kalau kau jatuh dalam dosa, gimana rasa kau? Ini aku nggak nikah, tapi kau mesen perempuan tiap malam. Lebih baik kah itu? Jangan jadi munafik. Muak kali aku nih kalian. Jangan, dok, gue bilang jangan ngomongin perceraian. Gak penting. Cari dulu jodohnya buat dicerain. Kalau jodohnya yang buat dicerain belum ada, jangan bicara cerai. Usahakan ngomong yang lagi lo lakuin gitu loh. Aku jomblo nih yang di bawah gas. Karena saya tanya, kalau kalian belum cerai, kalian belum punya pasangan, terus ngapain mau ngomongin cerai? Ada niat kalian cerain gitu? Gak usah, jangan diomongin. Kalau kalian itu nggak mau cerai, jangan. Buat apa? Cari jodoh dulu. Gitu loh. Masa udah mau cerai aja? Tanya, jadi waktu itu saya sebenarnya saya ada masalah dengan pernikahan saya, Kak. Kok jadi konsultasi aku? Ya enggak, intinya gini, enggak. Dengerin dulu, dengerin dulu. Dengerin dulu, saya minta tanggapan Kak Agat aja ya kan. Jadi saya udah sharing ketiga pendeta. Nah, yang pertama tetap pertahankan. Apa masalah kau? Ngapain aku ngurusin pendapat orang? Masalah kau apa? Kau kan udah nikah pendapatku. Saya pisah dengan istri saya tinggal sama orang tuanya, Kak. Saya tinggal sendiri. Sudah lama. Sudah bertahun-tahun dari anak saya kecil ya kan. Nah, kenapa kalian nggak bersatu? Orang tuanya kecampur, Kak. Pas tapi orang tuanya. Intinya gini Kak, saya minta pendapat Kakak. Ya kan? Ini ada 3 pendeta. Pendeta aku ini kan satu nanya bilang pendeta masalah kau apa sama bini kau. intinya gini Kak, saya ini kami berdua itu sudah tidak ada rasa. Nggak ada rasa, bikinlah rasa itu. Kasih roiko ayam, roiko babi, roiko kambing, ada rasanya. Pendeta, dengerin dulu. Pendeta yang kedua aku nggak nanya pendeta masalah jangan kamu yang urus surat, dia bilang gitu. Karena yang ketiga Tuhan. itu kamu sudah menceraikan. Masalah kau apa bang? Dengerin dulu Kak. Aku nggak mau mendengar apa pendetamu katakan. Aku tanya masalah kau apa? Masalahnya karena ini tadi Kakak bilang daripada berbuat zina baik menikahkan. Loh tadi kau bilang pisah sama binimu. Apa sih? Sudah nikah bertahun-tahun Kak. Sudah pisah bertahun-tahun Kak. Dari anak saya kecil sampai anak saya dari SMP, dari anak saya bayi. Terus? Nah, saya ingin punya kawin lagi. Pendamping. Gak bisa kau balik sama istri kau? Banyak tuntutan. Apa tuntutannya? Dia punya rumah. Jadi intinya di harta. Kasihlah, makanya kerja kau. Saya kerja. Jadi solusinya adalah bang, daripada kau cari perempuan lain, apalagi kau udah punya anak,
Kau cari Ya. harta banyak-banyak, aduh anjir apa ini? Kau cari harta banyak-banyak, kau kasih ke bini Ya. kau, kan mau menimbulkan rasa kan? Saya punya rumah Kak, tapi dia nggak mau tinggal di situ, jadi saya kontrakin. Nah, pada waktu orang tua saya meninggal, dia minta rumah orang tua saya dijual. Dijual lah, Buat untuk apa dijual Kak kalau masih mampu? ya suka-suka dia lah mau apa, yang penting kan tumbuh rasanya. Loh, bang gini loh bang, membahagiakan istri itu penting loh bang, supaya dia pun Saya sudah pelayan mengalah. baik sama kau. Daripada Saya kau sudah nyari yang mengalah. baru, ya mending yang lama dibudidayakan. Tinggal kau atur dia bikin cantik, kau poles, biar manis dia. Keluarganya sudah mengetahui dan Kau nggak menyetujui. ngawinin keluarganya Dan- kan? Dan istri dan mamanya dan istri saya, dia pun sudah minta cerai, tapi saya ngurus suratnya. Nah, pendeta saya bilang jangan kami ngurus, biar dia ngurus. Karena itu memutuskan tali pernikahan. Tapi Terus, kalau dalam suratnya lagi, nggak ada rupanya, perempuan ada bilang, bincang-bincang kau sama bini kau itu, entah mau kembali kah, Sudah. kau bikin lahan nyumbung Sudah. dia, biar bahagia dia hidupnya, Sudah. biar tumbuh rasa-rasa Sudah. tai itu. sudah berusaha. Udah berusaha. Nah, Sudah berusaha. Nah, tadi pertanyaan apa saya, tuntutannya tinggal kau penuhi. Kalau kau penuhi tuntutannya kan selesai kan? Betul nggak? Betul nggak? enggak juga. Masalahnya kau memang egois. Itu. Egoisnya di mana? Egoisnya di mana, Kak? Loh, ya kau apa aja keinginan dia kau kasih lah. Jadikan dia ratumu. Selesai tumbuh rasanya. Ha, bercabang-cabang kebuat lagi nanti itu. Mana kau? Coba kau pikirkan. Daripada kau bikin pernikahan baru, pernikahan itu kan kau kira modal sedikit. Ya budidayakan yang udah ada. Ya, ibarat kata pohon yang udah layu, kau siram-siram, kau pupuk-pupuk, kau cangkok, kau apain kek? Kau taruh ke matahari, gimana caranya supaya tumbuh lagi? Itu solusi. Apa tuntutan si tumbuhan yang udah layu-layu nggak lemas-lemas nggak berdaya ini? Ya itu penuhi. Selesai kan? Tapi kan saya kan enggak, tapi saya enggak diperhatiin, Memang Kak. kau lah Tahun-tahun. jahanamnya. Memang kau udah dapat lagi kau cari cewek-cewek yang lain, makanya kan? Hah, Enggak, baru keras kau kali pengen ini, kesana kan? baru Anggot tahun kaki ini, kau. baru tahun ini saya bertemu. Memang kan? Sebelumnya enggak. Memang. Tahun-tahun sebelumnya enggak. Ada pacar kau, makanya kau gatal. Sudah hampir 6 tahun lebih, Kak. Saya pisah sama dia. Dan saya Ya juga nggak mau berusaha tahu mencoba aku mau beberapa berapa kali. tahun pun habis kau pisah kau itu. Apa rupanya? Nah, memang kau gatal kau, udah cinta kau sama yang lain. Nah, udahlah. Ya seharusnya itu seperti itu, gini loh bang. Ya, paham, Kak. Nih, dengerin saya, dengerin Makanya saya. saya bertahan. Dengerin saya, makanya kan dikatakan di kitab apa? Tubuh suami adalah milik istri, tubuh istri adalah milik suami. Kalian itu harus menjadi satu tubuh. Apa keinginan istrimu kau lakukan? Apakah kau rugi menyenangkan istrimu, hati istrimu? Enggak. Memang kau udah gatal sama perempuan lain. Nah, apa tuntutannya? Penuhi. Nggak salah loh. Mengalah untuk istri itu bagus ya nggak, bless me God? Kau memang mau cari kok yang baru, mau rasa lain kau. Udah dibilang nggak ada rasa kak. Ya nggak lantas kau belilah rasa kambing, Royco rasa kambing, nggak ada. Yang ada aja ditumbuh-tumbuhin rasanya. Nah itu mengalah itu lebih baik bang. Mengampuni itu lebih baik. Egomu itu turunin. Laki-laki tuh nggak usah sok ego. Lu biar kayak gimana pun, lu itu butuh perempuan. Gak mungkin kau nggak butuh perempuan. Benar, Kak. Tapi Ya udah, berarti kau udah saya jatuh cinta kan sama berusaha. perempuan lain kan? Ya kan? Sebenarnya saya masih ragu, nggak bimbang. Kalau faktor anak saya, Kak. Fatal kau memang. Karena faktor anak saya bertahan. Jangan karena faktor anak dong, karena Tuhan dong. Kok kata anak? Kok menurunkan anak? Karena faktor Tuhan dong, karena kamu mengasihi istrimu seperti kamu mengasihi dirimu, karena kau mengasihi Allah, makanya kau seperti itu. Bukan faktor anak. Nah itu dia kan saya udah bilang, karena saya Bawa punya sini bini kau. janji Bawa pernikahan. sini bini kau. Aku nggak yakin aku. Kesaksian dari satu orang ini nggak yakin aku. Jangan aku curiga ya. Jangan aku curiga ini akal-akalan kau. Kak, nih, Apa? kalau gua sharing artinya gua masih ragu, Kak. Kalau gua punya keputusan, gua nggak mungkin sharing dong. Laki itu jangan sharingnya sama gue. Lu sharing sama bini lu. Ngomong bang. Udah. Ya udah ikuti permintaannya. Mau apa Jadi- sayang? Honeymoon ke Bali. Gas. Mau ke Taiwan ke Vietnam. Gas. Ku jual seluruh hartaku demi kau sayang. Apa gak tumbuh cinta-cintanya itu? Apa gak lope-lope dia? Lope-lope dia. Sampai bunga-bunga lope-lope. biji matanya pun lope-lope. Emang kau memang gak usaha kau. Kamu cerita pelit kau kan? Mau kau mana pelit? Panjang ceritanya. Kalau gua cerita sini kan gak enak, Kak. Nah gak usah lah kau ceritain sama aku. Males pula aku denger kau. Nah, gua cuma nanya aja, Kak. Iya, tadi solusinya udah saya bilang. Daripada kamu cari perempuan lain, mending kau perbaiki hubungan kau. Apa yang Iya. jadi tuntutan dia supaya kalian kembali saling memaafkan? Ya itu yang kau lakukan. Merendah itu lebih baik. Apa susahnya coba?
Nggak rugi kau menyembuhkan hati istrimu. Saya udah bilang sama dia, kalau mau rujuk, oke, saya mau nih, saya bilang gitu. Tapi jangan bicara warisan orang tua, karena memang kau pun kurang ajar, kau belek-belek. Bukan Kak, itu untuk anak saya, itu pesan amanah dari ibu saya. Berarti kau memang cocok lah kau diceraikan sama bini kau, rasakanlah kau. Kenapa kau ngurusin mama kau lagi? Kan udah dibilang di dalam Alkitab, laki-laki akan meninggalkan ibunya, perempuan juga akan meninggalkan ibunya dan mereka menjadi satu tubuh. Kau masih bawa mama kau. Enggak, bukan. Jangan kau bawa mama kau. Dengar kau ya. Kalau kau bawa mama kau dalam perkawinan kau, selesailah hidup kau. Mampuslah kau. Dicampurin lah kau terus. Udah dibilang tinggalkan ibumu. Kamu harus bersatu dengan istrimu. Saya sudah tinggalkan ibu saya. Kalau dicerain lah udah. Saya sudah tinggalkan ibu saya, Kak. Udah. Ibu kau itu punya bapaknya. Itu suami dia. Hidup kau tuh sama bini kau. Udah, capek aku. Kenapa aku jadi konsultan perkawinan? Emangnya aku sarjana hukum? Udahlah, memang kau udah gital, itu satu. Tadi kau bilang mamaku, udah sih tinggalkan mamaku. Yang kau laki-laki gak jelas juga, kau cocok, kau dijambak. Mudah-mudahan lah ketemu bini kau jambak-jambak lah itu dia. Bagus. Laki-laki dasar kau. Yang bilang laki-laki selalu salah. Laki-laki itu memang ditakdirkan selalu ngalah. Itu loh. Coba lihat Adam. Adam itu nggak boleh. Bukan Adam ya. Hawa itu nggak boleh menafkahi suaminya. Begitu menafkahi suaminya, lihat dosa kita semua. Mati kan kita semua kan, mengalami kematian kan. Makanya jangan biarkan perempuan itu cari nafkah. Harus laki. Biarkan istrimu bunting aja kerjanya. Udah selesai. Jadi kalau kau cari duit itu memang untuk bini kau. Jangan nanti bini kau yang cari duit ngasih makan kau. Udah terulang lagi kisah Hawa dan Adam. Mampus kita. Tambahlah dosa kita. Konsultasi aku ya kan. Kalian ini memang gak menghargai aku loh. Yang bilang wanita gak pernah salah, bukan itu. Kan udah dibilang tadi, kamu itu menjadi satu daging. Si suami itu udah satu daging sama istrinya. Ya janganlah kau pikirkan duitmu. Ingat ya, hukumnya adalah uang suami itu uang istri istrinya sendiri. Gak boleh. Kenapa uang istri gak boleh jadi uang suami? Kau tengok Hawa. Gak boleh dia ngebagi makanan sama lakinya. Jatuh dalam dosa, mampus kalian. Rasakan kalian semua, rasakan. Naik satu lagi nih, ku naikkan kalau ngomongin cerai, tutup room aku ya. Awas kalian ya. Jangan lagi naik perceraian kalian sama aku. Saya mau menguji, Anda mengatakan saya sudah mendalami, Kak. Saya mau mengetahui. Ya, tapi begini bro, saya itu mendalami itu fokusnya itu ke perbandingan Islam dan Kristen, nggak ngurus-ngurusin berapa umur janin, itu nggak ada hubungannya dengan Islam Kristen. Berarti belum mendalam, Bukan nggak mendalam, gini loh, saya fokus kepada apa yang kita diskusikan antara Islam dan Kristen. Intinya itu gini. Pertanyaannya dia. Enggak, bukan itu gini. Intinya yang saya dapatkan ini, tahu nggak? Kalau kamu mendalam-dalami agamamu, kemudian kamu baca mendalami agama Kristen, nanti kamu tahu bahwa yang kamu yakini sebagai Muhammad itu, di dalam sudut pandang kekristenan, kalau kalian pelajari dengan benar, sebenarnya itulah yang disebut dengan Mesias palsu. Oke, aku ingin bertanya tentang kekristenan. Dia ingin mencuri kemuliaan Yesus itu, diambil oleh dia. Makanya Yesus itu sebenarnya pengejawantahan dari Bapa itu, firman Tuhan yang datang menjadi manusia. Gitu loh. Nah, di dalam agama kalian, Muhammad itu pengejawantahan Allah itu. Tapi kalau ditulis selusur demi selusur beda, Tuhannya beda, ininya beda, gitu loh. Ini Anda bukan ahlinya dia. Saya ingin bertanya aja dulu. Bukan ahlinya gimana? Pertanyaanku gini, Des. Mungkin kan Anda mengklaim Tuhan Anda Maha Tahu gitu. Nah, ini kalimatnya sebelum ya. Sebelum dia menciptakan makhluknya, baik itu malaikat, manusia. Nah, dia kan akan tahu nih kejadian yang akan datang. Apakah dia tahu nanti ada malaikat yang membangkang atau disebut iblis yang membangkang di dunia? Apakah dia tahu? Kalau di dalam Bible sih tidak ada kata-kata dia udah tahu atau belum, tapi dikatakan di dalam Bible itu dia Maha Tahu. Dia tahu nggak dia akan datang gitu? Berarti kalau dari situ kita berpatokan berarti pasti tahu.
Kenapa kalau dia tahu, kenapa dia nggak mengcancel terhadap ciptaannya malaikat yang membangkang itu? Sehingga Kenapa dia? bangkangan. Kenapa dia tidak meng-cancel? Ya, tidak ada gitu. Maksudnya meng-cancel gimana? Meng-cancel tidak menciptakan malaikat yang membangkang itu, sehingga tidak ada terjadi pembangkangan di dunia atau disebut iblis gitu. Iya, karena di dalam Bible itu Tuhan itu tidak membuat robot. Oh, berarti dia menciptakan kejahatannya. Dia memberikan pilihan apakah dia itu mau mengikuti atau tidak. Ini deh sebab simak Yang pertanyaanku. menciptakan kejahatan itu di dalam konteks Al-Quran. Simak pertanyaanku sebelum dia menciptakan, apakah tahu dia nanti ada makhluk yang membangkang? Kenapa kamu ulang-ulang lagi? Kok balik-balik lagi ke situ? Karena jawabanmu itu nggak masuk. Enggak, begini. Sebenarnya begini, apa yang kita obrolin ini nggak ada kaitannya antara Islam dan Kristen. Maksud saya gimana kalau kamu fokus gini kan? Intinya tuh gini loh bro, Haji Odon gini. Orang Islam tuh bilang, jangan kamu menuhankan Yesus kan gitu. Bukan, Anku. Gimana sih? Intinya itu kok lari-lari ke masalah yang lain, janin-janin itu ada hubungannya. Oh Tuhan kamu Tuhan dari Arab, dari pagan Quraisy yang disembah oleh orang Quraisy. Kan bertanya tentang pengetahuan Tuhan Anda. Iya, tetapi nanti goal kita itu nggak tercapai. Kan Anda sudah bertanya, saya bertanya juga mirroring. Coba kamu bertanya seputar ini loh. Ah, ini kan saya bertanya tentang Tuhan Anda, berani nggak? Kenapa nggak berani? Tapi kan tema kita kan arahnya nanti lintas agama. Di sini Anda takut ditanya, Anda bertanya terus. Coba kita Bukan takut bro, kamu kan membahas bertanya mengenai apakah Tuhan itu tidak tahu kalau dia menciptakan nanti ke depannya bagaimana. Saya bilang tahu sudah. Kenapa nggak di cancel aja? Kamu bilang kan begitu. Karena di dalam iman kami Tuhan itu memberikan kehendak bebas. Yang saya tanyakan sebelum, contoh analogi nih, saya peracik obat, ini racun, ini yang baik. Kalau saya sudah tahu nanti racun ini saya sebarkan, maka akan mendampakkan manusia. Oleh karena itu saya cancel ini, saya tarik, nggak jadi, biar manusia aman. Nah, kenapa Tuhan Anda nggak seperti itu? Karena dia memberikan kehendak bebas. Apakah dia itu akan mentaat atau tidak? Lalu pengetahuan tadi buat apa pengetahuannya itu? Buat apa gimana? Pengetahuannya dia nanti akan ada makhluk berbuat Ya namanya kan diuji. Bukan sebelum dia menciptakan manusia dia sudah tahu nih. Nah ini yang saya bilang debat-debat kusir nih kayak begini. Udah kau di bawah saja, kau debat-debat kusir bahas-bahas yang kayak begini buat apa? Nggak usah bahas yang debat-debat kusir. Udah jelas Tuhan kita itu nggak sama gitu loh. Membahas hal-hal yang kayak begitu. Biar ngapa gitu loh. Coba lah bahas tuh yang esensial saja gitu loh. Ya silakan. Degelirata. Silakan Degelirata. Kelihatan muka saya. Belum kelihatan. Makasih topinya, makasih. Silakan. Udah kelihatan? Bosnya Awang dia. Hah? Oke, Pria Jos. Silakan Pria Jos. Banyak orang agak-agak sedeng ya. Iya, Pria Jos. Muslim, Bro? Muslim, Bang. Iya, silakan nyalakan kamera, Bro. Mari diskusi dengan baik. Ya, kita diskusi lintas iman nih. Silakan. Anda Islam ya? Ya, Islam, Bang. Oke, baik. Kira-kira hal esensial apa kira-kira yang mau Anda bahas? Silakan. Antara Islam dan Kristen, silakan. Enggak, tadi kan dari tadi kan saya masuk ke sini, Bang ya. Udah tonton. Jadi kata Abang kan bilang ini langsung to the point aja, Bang ya. Tuhan kita kan berbeda. Betul. Nah, tapi kenapa Abang kok bikin diskusi agama stop menuhankan Muhammad gitu? Karena udah tahu Tuhan kita berbeda, kalian bilang-bilang bahwasanya kalian Tuhan kami dan Tuhan kami satu. Itu siapa yang mengucapkan seperti itu? Al-Quran. Di ayat Al-Quranmu berapa? mengatakan surat Al-Ankabut ayat 46. Bituga. Masih bacakan? Boleh? Ya, di situ dikatakan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Katakanlah kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu dan kepadanya kami berserah diri. Nah udah tahu Tuhannya beda kok kau bilang Tuhannya sama. Makanya saya bilang kamu stop kalau gitu nuhankan Muhammad. Lah kenapa, Bang? Itu kan akibat kamu nuhanin Muhammad. Mana?
Coba kamu nggak nuharin Muhammad, pasti kan kamu nggak mengimani. Gimana? Menuharin Muhammad, Bang. Makanya Maksudnya nuharin Muhammad itu apa? Yang saya maksud dengan menuhankan Muhammad apa? Tuhan kita sudah berbeda-beda, kenapa sangkut pautin sama Tuhan kami gitu loh. Kalau abang mau Tuhan Yesus abang ya apa? Iya, Abang sama Yesus, silakan sama Yesus gitu. Justru itu Bang. Kami Tuhan kami Yesus, kami menuhankan Yesus, kami mengikuti taat patuh tunduk kepada Yesus, kami menuhankan Dia. Nah masalahnya begini, kamu bilang Tuhan kami dan Tuhan kamu satu dari mana? Berbeda dalam hal satunya pencipta. Lah kenapa abang juga ngikut masuk agama kami gitu loh? Iya karena umat kalian tiap hari ngemis-ngemis, ngais-ngais, Tuhannya sama. Udah dibilang Tuhannya beda sama terus gimana? Dari dulu tidak ada yang mencangkut pautkan Bang ya. Dari dulu saya dari kecil juga saya begitu saya lahir saya diajarkan oleh orang tua saya ya. Setahu saya cuma Allah dan Muhammad. Muhammad itu hanya sekedar nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya kenapa dituhankan? Siapa yang menuhankan di sini tuh di agama Islam tuh tidak ada yang Kenapa kau menuhankan berseru-seru? Muhammad. Kenapa berseru-seru kepada dia? Muhammadku, dengarlah seruanku. Kenapa? Maksudnya mereka berbeda. Oh, berseru-seru nggak ada di situ, doanya pun nggak ada tentang menyeru-serukan Muhammad. Jadi itu yang gelar tikar di jalan yang nyanyi Muhammadku, dengarlah seruanku, itu Muslim bukan? Bukan, itu hanya sekedar lagu Bang. Itu ujian bukan. Dengarkan Kau ini dulu. gimana standar ganda terus lo? Janganlah kau potong dulu. Doa saya ini nggak ada. Tetap dia menyebut ya Allah. Sudah. Bang, pernah lewat gereja? Gereja? Pernah lewat depan gereja gitu, pernah lewat? Pernah. Nah, kalau ada orang Kristen nyanyi-nyanyi bilang Yesus, Yesus, Yesus gitu. Menurut kamu atau kalian bilang ngapain itu? Orang Kristen lagi ngapain itu? Ya nggak tahu lah, saya nggak tahu agama itu jalurnya gimana. Langsung pura-pura kan? Betul nggak? Jangan. Saya tidak mendalami. Dengar dulu. Bentar bro, orang Kristen lagi ibadah, itu lagi nyembah Yesus, bener nggak? Yang ini paham tentang oneness itu Saya bagaimana? nggak pernah ngedalami. Saya itu bukan agama. Aduh, udahlah. Saya Kalian ini munafik loh, munafik. Itu ajaran Giliran kami di gereja memanggil-manggil nama Yesus, berseru-seru Yesus, kau bilang, orang Kristen lagi nyembah Yesus kan? satu tunggal. Orang Kristen lagi ibadah, lagi anu katanya. Giliran kalian Muhammadku, itu kan dia percaya. dengarlah seruanku, ya Rasulullah, prung pukul rebana, prung, musik padang pasir kan, prung, deng, oh ya Rasul. Terus kalian nggak ngaku gitu? Lagi nyembah Muhammad, lagi mengucapkan Muhammad, lagi beribadah kepada Muhammad. Memang kalian ini. Itu pujian kita, bukan menuhankan. Paham nggak Bang? Ya udah, kalau gitu apa menuhankan? Oke, gini aja. Apa kriterianya sehingga kita sama-sama sepakat itu namanya menuhankan? Itu aja, ayo. Sekali karena dia itu Menuhankan gimana? Saya di situ Gini, waktu kami bernyanyi-nyanyi kepada Yesus, berarti itu namanya bukan lagi nyembah Yesus, bukan lagi beribadah, bukan lagi Kalau menuhankan itu Yesus. terserah abang sendiri. Terserah. Ya, iya terserah. Berarti kami nggak menuhankan Yesus dong? Ya, itu terserah abang orang saya agama Islam. Gimana? Udahlah, kita cari ustaz dulu lah. Aduh, heran saya ngomong mereka ini. Kontol. Nggak mau. Kesetanan. Kalau emang Kesetanan dia sudah berbeda itu, ya Kenapa nggak kesetanan? Nggak sudah dibahas-bahas kalau Tuhan kita berbeda. Biarlah tahu itu. Bentar lagi kau jangan anu loh, jangan jadi teroris loh. Nanti jadi teroris lagi. Mau teroris. Ya. Ngamuk dia sudah. Kenapa kau ngamuk bro? Ini diskusi, kau diskusi yang sudah agamamu, yang sudah agamamu. Betul makanya saya bilang, makanya kalian berhenti ngais-ngais dari kitab orang. Kenapa nggak di situ Al-Quran sebelumnya Al-Quran dulu kok yang turun? Aneh kamu nih. Oke. Makanya yang sudah. Sekarang saya tanya, Injil itu kitabnya siapa? Saya Islam. Jadi Ya, jangan- Injil itu jangan kitabnya sama-sama siapa? di sini. Injil itu Jangan kitabnya siapa? Masalah di depan dunia kayak gini lah. Yang di sini kampung saya tidak ada. Ngamuk dia tadi sudah. Kristen ya. Injil Iya, itu Islam. kitabnya siapa? Apa? Injil itu kitabnya siapa? Injil. Kita Muhammad. Udah, kau ke laut dulu ya. Ke laut. Kau ke laut. Makanya saya bilang teman-teman, memang Jadi karena kalau kadang begini, kita ini memang harus menentukan dulu lawan kita ini Islam yang odol-odol, Islam yang ngerti agama
Islam gitu. Kita kan percaya Karena kepada memang Allah yang sepanjang saya buka ruang untuk diskusi begini, Kemudian saya hampir tidak pernah menemukan satu kali pun ada orang Islam yang mereka terdiam percaya Allah kalau Roh Kudus masalahnya. ya kan? Iya, salah Mereka juga. bilang jangan menuhankan Yesus. Tapi yang membedakan itu Saya tanya, maksud kamu jadi menuhankan Allah itu apa? ini Itu kamu di di dalam gereja nyanyi-nyanyi perjanjian katanya. lama Oh, itu namanya menuhankan dia Yesus. menyatakan diri sebagai Allah. Itu orang Islam gelar tikar di jalan nyanyi-nyanyi. Tuhanku, dengarlah seruanku. itu. Ya Setelah itu di Rasulullah. zaman Itu berarti ini menuhankan juga. Oh, itu enggak. perjanjian baru itu dia menyatakan diri sebagai Yesus Yang Kristus. kau maksud menuhankan apa kalau Di zaman gereja. jadi kalau ngomong sama orang dia pintar, menyatakan diri memang sebagai Roh Kudus. kita harus definisikan dulu yang Jadi, dimaksud menuhankan. satu sebetulnya, tapi yang makanya itu Apa maksudnya dia punya analogi menuhankan? itu, kayak Artinya kita papa harus nih. bikin dulu nih kriteria-kriteria Dia di rumah itu sehingga statusnya papa. kita sama-sama Setelah sepakat. itu, Ah, itu menuhankan gitu. statusnya suami. Kalau kita nggak setuju itu repot kita. Statusmu pergi ke Ya kan? sekolah jadi guru. Saya tanya statusnya guru. menuhankan nggak tahu. Satu. Tapi ngomong-ngomong tiap hari. Tunggu, Jangan berdiri kau sendiri. menuhankan Tapi manusia. Dia menyatakan dirinya dalam Kan repot kan? apa yang berbeda. Mereka Ada pada bilang, status yang berbeda. gimana mau masuk surga? Orang ibadahnya seminggu sekali itu pun jingkrak-jingkrak nyanyi-nyanyi. Dia anak selalu tunggal. Berarti nyanyi-nyanyi di gereja berarti ibadah. Nah, orang Islam nyanyi-nyanyi memuji Muhammad berarti ibadah kepada Muhammad. Oh, bukan. Tidak ya. Kita ini ngomong apa sih sebenarnya? Kita ini ngomong apa? Kenapa kita itu nggak kita bikin dulu satu kriteria yang sama gitu loh? Kan heran saya kayak begini caranya saudara-saudara. Heran. Aduh. Oke, kita kasih naik lagi muslim. Saya pengen dulu lah, coba lah Muslim yang cerdas dulu lah yang naik lah ya. Coba. Kita serius dulu nih ngomong nih ya. Ya, Rohit Al-Fuadi. Ya, silakan nyalakan kamera, Bro. Oke. Iya ya, mau daun ini apa? Nah, Bro, coba biar kita nggak debat kusir. Apa apakah perbuatan sehingga kita bisa sama-sama setuju itulah yang dimaksud menuhankan. Coba. Ini bang, saya mau nyambung yang abang tadi ya. Apa namanya? Oneness. Kami itu bang nggak ada yang menuhankan. Makanya saya bilang menuhankan tuh apa dulu? Apa menuhankan tuh? Menuhankan itu menyembah, Gimana? menyembah mengikuti semua aturannya, Mengikuti semua aturannya, perintahnya. Nah. Catat ya. Sebentar. Mengikuti semua aturannya, perintahnya, betul. Maka itu disebut sebagai menuhankan, betul. beriman kepadanya. Coba saya menanya dulu. Kalau Sebentar, saya catat satu-satu dulu. Kita harus sepakat dulu. Masalahnya udah saya pakai pun kriteriamu, kau nanti nggak mau. Udah trauma saya. Kau yang bikin kriteria dikenain ke mukamu, kau nggak mau. Apa tadi? Coba. Mengikuti semua perintahnya. Bentar. ya, Bentar. Mengikuti perintahnya taat ya. Taat. beriman, Patuh. Apalagi? beriman. Jangan merokok, Bang. Jangan merokok. Oke. Sorry. Beriman. Apalagi? Berapa lagi? Bang, jangan kebanyakan nanti bingung abang jawab. Oke, baik. Baik, kita turuti ya. Berarti kalau mengikuti perintah-perintahnya, taat, patuh, beriman, berarti itu menuhankan. Ya, Oke, sekarang Anda mengikuti Muhammad kah? Muhammad itu nabi. Sebentar ditanya dulu. Anda mengikuti Muhammad kah? Ya mengikuti. Oke, chapter 1 masuk ya. Masuk barang itu. Oke. Mengikuti perintah-perintahnya, taat. Ikut nggak? Taat Muhammad nggak? Ya tapi sebenarnya. Taat. Satu-satu. Kau yang bikin lo tadi. Kau yang bikin. Taat. Oke. Patuh nggak kau sama Muhammad? Iyalah Rasul. Patuh. Oke. Beriman nggak kau sama Muhammad? Iya tadi waktu Macet. Satu lagi nih. Beriman nggak kau sama Muhammad? Udah cari yang lain. Mana matikan sinyal. Mati. Beriman nggak? Ya, beriman. Oke, baik. Semua kriteria udah centang hijau nih. Beriman, patuh, taat, mengikuti perintahnya Muhammad. Berarti menuhankan nggak itu namanya? Enggak, kami enggak. Bukan. Udah bang, udah ke laut lah kau ke laut. Udah kau ke laut, kau di laut aja tempatmu di laut. Saya heran loh. Saya udah ikuti kemauan kalian. Udah saya bilang, apa yang kau lakukan sama Allah itu tuh kau lakukan sama Muhammad. Aduh, tapi kau nggak sadar-sadar juga. Aduh, Herman saya dengan kamu nih. Berat, saudara. Saya sampai capek loh teman-teman. Capek saya itu tiap hari kayak gini. Menyadarkan mereka ini setiap hari.
Ya teman-teman ya, doakanlah saya supaya saya sabar ya, supaya saya tetap kuat menghadapi orang-orang seperti mereka ini. Memang berat, tapi memang kayak begitu. Oke ya, kita kasih naik Rofilah. Rofilah. Halo Rofilah. Ya silakan nyalakan kamera Rofilah. Ayo diskusi dengan baik yuk. Serius, kita diskusi akademis ya. Mari. Terima kasih teman-teman. Chipnya terima kasih. Yang kasih support saya ucapkan makasih banyak ya. Rofilah, silakan nyalakan kamera. Ya bentar bang. Yesus itu Allah itu. Ya bang. Kok gelap? Oke, ya. Rofilah, coba nih kita mau diskusi dengan baik nih. Saya tanya dulu, kamu Islam? Oke, Islam. Coba Rofilah, menuhankan itu apa? Perbuatan apakah sehingga itu disebut sebagai perbuatan menuhankan? Yo, Mbak. Kita ada bang. Aku nggak tahu itu. Belum tahu. Dia berada dalam kekalan Nggak tahu. juga sama. Oke, gini, menuhankan tuh sebenarnya begini. Definisi yang benar menuhankan tuh begini. Membuat sesuatu itu mengendalikan hidupmu, menguasai kamu, mengontrol kamu, membuat dia itu menjadi segala-galanya atas kamu, menguasai dan memerintah diri kamu. Itu maksudnya menuhankan. Makanya ketika orang menuhankan iblis, dia itu dikendalikan oleh iblis, taat dikontrol oleh iblis, seperti itu. Itu maksudnya menuhankan. Nah, saya sebagai orang Kristen, wajib kami ini orang Kristen menuhankan Bapa di surga. Gimana cara menuhankan Bapa di surga itu? Caranya kami harus dengan patuh, taat, tunduk, menjadikan Yesus memerintah di dalam hidup kami. Gimana caranya menjadikan Yesus memerintah dalam hidup kami? Caranya dengan cara Roh Tuhan itu harus tinggal di dalam hidup kami. Jadinya ujung-ujungnya nanti adalah berbicara mengenai Roh Tuhan yang kami sebut sebagai Roh Kudus, supaya tinggal dan memerintah di dalam hidup kami, mengontrol kami, mengendalikan kami, membuat kami mengambil keputusan sesuai dengan Roh Tuhan yang tinggal di dalam hati kami itu. Nah, saya sudah menghabiskan waktu 13 tahun saya habiskan waktu untuk mempelajari agama Islam. Menuhankan di dalam agama Islam juga seperti itu, sama. Contoh di dalam surat Al-Jajiyah nomor 23, ada orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya. Apakah menuhankan hawa nafsunya itu dia sholat? Oh, hawa nafsu. Enggak begitu. Karena banyak orang menuhankan itu di otak dia sholat. Bukan itu menuhankan. Atau menganggap dia sang pencipta. Bukan itu menuhankan. Apakah menuhankan hawa nafsu artinya hawa nafsu engkaulah pencipta? Bukan. Tetapi bagaimana kau buat diri kamu dikendalikan, dikontrol, dikuasai sehingga hawa nafsu itu merajai hidupmu. Itulah yang dimaksud menuhankan. Tapi banyak orang-orang sableng nggak tahu itu. Nah sekarang coba kamu sadari siapa sesungguhnya yang telah merajai hidup kamu kalau bukan Muhammad? Siapa yang tidak mengontrol hidup kamu kalau bukan Muhammad? Dari mulai masuk WC, Muhammad ngatur kamu. Mulai ke sini. Makanya saya punya gambar bagus nih. Gambar ini saya masih ingat. Sambil mandi 3 jam saya baru dapat gambar ini nih. Nih. Coba nih lihat nih. Siapakah yang mengendalikan seorang muslim? Nih. Saya punya gambar bagus nih. Saya kasih tangan. Nah, kalau itu mengontrol seseorang, nah itu sebenarnya menuhankan itu begitu. Nah, ketika iblis menjadi raja di dalam hidup seseorang, dia menjadi Tuhan di dalam hidup seseorang, maka iblis itu mengontrol dia. Makanya dia korupsi, makanya dia mabuk-mabukan, narkoboy dan segala macam, tukang pukulin istri. Karena apa? Karena iblis sudah mengontrol hidup dia. Pukulin istri. Anda muslim? Saya kan masih kata komen. Ini katanya muslim, gimana? Saya jadi bingung tadi katanya muslim. Gimana? Iya, masih muslim tapi masih kata komen. Oh, mau jadi orang Kristen. Masih kata. Mau jadi orang Kristen. Iya, tapi Katolik bang, bukan. Oh, mau jadi orang Katolik. Iya. Jadi kalau di dalam Bible seperti itu. Yang dijadikan pengontrol raja di dalam hidup seseorang itu haruslah Roh Kudus. Karena kita kan nggak ngelihat Yesus lagi. Makanya Yesus berkata, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tetapi dia akan mengurus roh wijinya supaya tinggal di hati seseorang. Seperti itu. Nah, waktu kamu muslim dulu, siapakah yang merajai mengendalikan hidupmu kalau bukan Muhammad? Masuk kamar mandi kamu kaki kiri, keluar kaki kanan gara-gara Muhammad. Pergi kamu nabung puluhan juta, habis itu beli tiket, naik pesawat, bayar orang Arab ke Arab, naik haji, lempar-lempar batu dan cium-cium batu. Siapa yang membuat kamu seperti itu kalau bukan Muhammad? Kan Muhammad.
Makanya kalau agama di dalam-dalami sesungguhnya ini berbicara mengenai siapa yang memerintah kita. Makanya agama itu sebenarnya bicara kerajaan. Bicara kerajaan yang invisible, kerajaan yang tidak terlihat. Makanya di dunia ini ada kerajaan surga dan ada kerajaan setan. Kerajaan surga itu berbicara bagaimana surga itu memerintah di hidup seseorang. Makanya di dalam doa Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu itu. Makanya bagaimana kita membuat diri kita itu supaya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak si setan yang jadi. Seperti itu maksudnya sebenarnya kalau orang mau mendalami agama, seperti itu. Nah, berkali-kali di sini saya mengajak orang-orang muslim supaya mereka sadar yang menjadi raja di hidupmu, yang memerintah hidupmu itu, kau percaya nggak bahwa itu Muhammad? Cuman nggak sadar-sadar, gitu loh. Kau percaya nggak bahwa Muhammad itu sesungguhnya mengontrol hidupmu? Kau tahu itu tidak? Nah, sebagian sadar, sebagian kakak sadar-sadar. Gitu loh. Begitu, Rofila. Saya doain semoga Tuhan Yesus itu memberkati Bang ya. Amin, amin. Sama-sama, Rofila. Kupikir tadi kamu muslim, tadi kamu bilang muslim, tapi masih on the way begitu ya? Ya, masih kata komen. Masih on the way. Ya. Ya, seperti itulah. Yang penting ya, intinya menjadi seorang Kristen itu memang harus hidup baru seperti itu, walaupun dalam prosesnya itu jatuh baru, ya kan? Iya, karena memang roh penurut tetapi daging lemah. Makanya seperti itu, harus ada persekutuan yang setiap hari dengan Roh Kudus seperti itu. Begitu ya, Rofila. Kita akan kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Iya, Kang. Baik. Ya, salam kenal ya. Sama-sama, Rofila. Ya, Saya turunkan dulu ya. Ya, itu ya. Abang, coba saya pengen dengar. Kamu tadi bilang ciri-ciri. Ini gimana sih kamu? Saya ngomong keputuk terus loh. Kamu dulu apa saya dulu yang ngomong? Coba, kamu dulu apa saya dulu? Iya, kita sudah dapat salahnya satu, tapi diputar-putar lagi. Aduh, Coba begini, siapa dulu yang ngomong, kamu atau saya? Coba. Bang, tadi bahasanya Bang, Abang tadi pas jawab pertanyaan saya bagaimana? Yesus tidak mengatakan bahwa dia menyuruhnya untuk menyembahnya. Nggak pernah. Tadi, aduh, barusan tadi. Astaga. Memang tidak pernah Yesus berkata sembahlah saya, tolong sembah saya, tolong. Nggak pernah. Yang ngomong gitu cuman setan. Berarti yang menyembah Yesus itu pengikutnya setan. Ini gimana sih logikamu itu bagaimana? Logikamu itu bagaimana? Yesus tidak pernah minta disembah. Ngemis-ngemis minta disembah tidak pernah. Yang ngemis-ngemis minta disembah itu Tuhanmu. Tolong sembah dong saya, tolong sembah tolong, sembahlah saya. Yang kayak begitu di dalam Bible namanya setan. Setan itu minta disembah. Karena dia haus pengen disembah setan itu. Loh, gimana kamu itu? Sama seperti seorang raja. Saya kasih kamu contoh. Ada raja lewat. Sebentar. Ada raja lewat ya. Dia datang ke tengah-tengah rakyatnya. Raja ini, dia bukan raja yang lalim, raja yang gila sembah. Dia tidak seperti itu. Tetapi kalau ada orang menyembah dia tidak menolaknya. Nah, ada raja yang lalim. Raja lalim, haus kuasa, gila sembah. Kalau dia lewat, sembah saya. Sembah saya. Itu raja yang lalim itu. Itulah Tuhanmu itu kayak begitu. Bagaimana? Boleh jawab pertanyaannya? Silakan. Bagaimana bisa ditahu seorang raja ketika dia tidak mengatakan kalau dia itu raja? Duh, kamu salah besar. Yesus nggak perlu ngomong. Yesus tidak pernah ngomong bahwa dia raja. Orang-orang sudah tahu. Ya. Dan ketika orang berkata, coba nih, sebentar. Biar saya bacakan ayatnya, oke? Mau saya bacakan ayatnya? Mau saya bacakan ayatnya atau tidak? Silakan. Saya bacakan ayatnya ya. Nih. Biar enak kita begini harusnya. Nah. Nih. Nah, di dalam Bible Yesus sendiri bertanya kepada orang-orang. Menurut kamu siapakah aku ini? Oke? Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Elia, ada yang mengatakan bahwa dia adalah begini. Lalu Yesus sendiri bertanya kepada muridnya,
yaitu Petrus, "Menurut kamu sendiri, siapakah aku ini?" Lalu Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Nah, lalu apa kata Yesus kepada Petrus? "Bukan kamu yang berkata-kata itu, melainkan Bapakku yang di sorga." Nah, siapa Mesias itu? Mesias itu adalah raja yang akan memerintah di muka bumi untuk selama-lamanya. Nanti di kedatangannya yang kedua kali. Ya kan? Bahwa Yesus akan mendirikan kerajaan di muka bumi ini. Di mana tidak, kerajaan itu akan berdiri untuk selama-lamanya dan tidak akan berakhir. Bahkan sekarang pun sudah berdiri kerajaan itu, di mana Yesus memerintah, umatnya sudah banyak sekarang, tinggal datangnya saja. Nah, sekarang Yesus tidak haus-haus sembah, macam Raja Lalim yang kalau lewat di jalan, "Hei, sembah saya. Ah, itu namanya raja yang lalim dan haus sembah. Nah, yang model-model kayak begitu di dalam Bible namanya setan, iblis. Iblis itu kayak begitu, minta-minta disembah dia. Nah, persis kayak Tuhanmu itu. Ya, silakan. Berarti Yesus ini punya bapak ya? Mana ibunya? Lari kau kemana-mana. Fokus dulu. Tuhan minta sembah-sembah nggak? Saya mengaku. Sebentar, gini loh. Kamu itu kalau membahas topik, satu dulu sampai kelar. Nanti baru kamu tanya yang lain. Yesus punya bapak, berarti ibunya mana? Ah, itu nanti kau selesaikan dulu yang ini. Berarti Tuhanmu sudah kau akui minta-minta sembah. Tidak dikatakan untuk sembah laku. Itu bagi orang yang beriman. Mau saya tunjukkan? Iya, memang Makasih, Song. Sebentar, saya tanya dulu kamu, betul tidak Tuhan kamu di dalam Al-Quran minta-minta disembah? Tidak pakai kalimat minta-minta, Bang. Mau saya tunjukkan ayatnya? Sembahlah aku. Mau saya tunjukkan ayatnya? Silakan, Bang. Oke, baik. Saya tunjukkan ya ayatnya ya. Ngomong-ngomong, kamu ada Quran nggak di situ? Tidak ada, Bang, lagi tempat kerja ini, Bang. Nih, sebentar, saya tunjukkan ya. Di dalam Al-Quran misalnya, di dalam surat Toha, ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Nih, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ya, sudah paham kan, Bang? Ya, ada Tuhan. Udah minta disembah. Sebentar dulu. Berarti udah kamu akui kamu akui Tuhanmu minta disembah. Sembahlah aku karena tiada Tuhan selain aku. Iya, dia minta disembah kan? Iya, makanya saya bilang di dalam Bible yang minta disembah itu setan. Seperti seorang raja. Kalau raja yang Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir?
di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.